حمدا عن حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده لا حول ولا قوة إلا بالله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang pada pagi hari ini tergabung di Aula Iwamin On Air. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bersama-sama mengadakan satu taklim, yaitu untuk bersama-sama menambah pengetahuan kita, pengertian kita dalam sebagian daripada sesuatu yang bagi kita diwajibkan oleh Rasulullah, yaitu thalabul ilmi. Dan kita bersama-sama adalah sedang dan terus akan selalu thalabul ilmi. Alhamdulillah pagi hari ini pagi yang sangat bahagia sekali mungkin bagi kita semuanya, termasuk tadi sudah disampaikan setelah selesainya Imlek kita sudah agak belum lagi aktif di acara kegiatan di Iwamin On Air ini. Cuma tadi dari beberapa yang menyebutkan kelihatannya nama saya begitu berat karena terlalu bagus atau terlalu sulit, jadi atau mungkin terlalu aneh, tapi memang benar itulah ya warisan dari orang tua saya yang memberikan nama itu. Ya, rata-rata Misbahul Munir, Misbahul Huda, Misbahul ini sama apa saya pakai Misbahul Sudur. Sebetulnya itu karena orang tua saya itu nggak mau neko-neko. Ya begitu dulu saya masih bayi dikasih nama sudah sakral, istilahnya berjanjian pakai itu, ternyata belum ada nama yang ini. Setelah sampai anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun Soko Nuri, anta Iksir Waholi, anta Misbahus Sudur, akhirnya ya udah itu aja namanya. Nah itu. Jadi alhamdulillah ya, terlalu GR atau tidak, pokoknya kalau ada orang berjanjian kok sampai ke situ pasti nama saya lah yang disebut, walaupun dia tidak tahu ya karena numpang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan saja tujuan orang tua saya memberikan nama itu karena sebagaimana ya lakob yang diberikan kepada Rasulullah itu adalah sangat indah sekali. Jadi misbah itu lampu, sodrun itu duduk, berarti cahaya hati atau pelita hati. Dengan harapan saya menjadi pelita hati ya bagi orang tua saya. Tapi yombuh piye, saya itu ya kemarin dulu pernah saya sampaikan mau anak paling doablek paling ini, tapi kok yo dilalah, ini bukan karena kemauan saya, mungkin ya karena atas nama itu. Maka alhamdulillah dari 9 ya orang yang anak saudara saya laki-laki 3 itu yo mbuh piye nggak apa-apa, ini ilmu ya mbuh piye kok yo jadi sedikitnya ya dari harapan orang tua saya itu ya sedikitnya tercapai. Ini hanya motivasi saja, artinya bahwa nama itu adalah memang doa. Kita akan melanjutkan taklim kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ta'limul muta'alim. Di sini kemarin kita membicarakan tentang fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyadu ala syaitani min alfi abidin.
hari ini masih dalam syair-syair itu bahwa fa'ina faqihan saat temene wong sing ngerti fakih, bahkan apa senengnya ahli fikih wahidan siji suwiji mutawarnya antur yo wira itu benar-benar dia itu konsekuen dengan itu, dengan kefakihannya itu asyak iku asadu luwih den wedeni ala syaitoni tumrap setan min alfi abidin timbang sewune wong ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa ternyata orang yang ya tahu tentang hukum, tahu tentang ini, ternyata tentang aturan masalah ilmu fikih itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ini. Jadi maka sudah dijelaskan bahwa ya paling ada satu yang kurang ya kata Rasulullah SAW. Makanya dalam hal urusan masalah kesyirikan, masalah ya ilmu dan sebagainya itu setan kata Rasulullah, itu ada hadisnya itu di kitab Al-Firqah An-Nahdiyah. Nah di situ dikatakan bahwa setan itu sudah kewalahan kalau untuk ngurusin tentang musyrik, tentang apa dan sebagainya. Ya karena apa? Ya karena memang sudah yaitu dengan orang-orang yang alim di dalam bidang ini ya sudah apa namanya ya tamat. Makanya sekarang kalau ada orang kok mengatakan ini musyrik koyo ra kanggo gawe. Artinya apa? Artinya ilmunya itu kayak ilmu yang sudah apa usang. Jadi kayak kurang gawean, kurang kerjaan. Nah, ya kata Rasulullah itu justru setan itu sekarang kerjaannya bukan untuk ngurusin itu, tapi untuk ngurusin tentang masing-masing orang yang sudah dianggapnya berilmu atau punya ilmu. Mereka adalah saling gengsi, saling merasa benar, merasa ini, dan akhirnya tabrakan. Dan ini di mana saja di seluruh dunia. Coba lihat di negara-negara muslim itu antara satu golongan dengan golongan yang lain itu saling berperang. Ya karena apa? Ya karena. Nah, maka dari itu kita lanjutkan. Maka dari kalian koyo mengkono. Ya maka dari kalian koyo mengkono sing istinutur iku visa iril akhlak ing dalam yo sebagiane pira-pira perkara akhlak. Nahwil judi artinya perlu untuk diketahui adalah sebagian dari yang tadi disebutkan itu adalah yaitu tentang akhlak. Nahwil judi upama sepadane yo apa perkara lumo. Ya lumo itu ya dermawan ya dermawan. Wal bukhli lan pelit. Wis pelit kan pen. Bahasa Indonesia apa pelit iki? Kucil. Oh, kebalik ya. Nah tadi kulit kan memang bahasa Jawa itu lebih luas ya. Bahasa Indonesia betulnya biasa-biasa saja, tapi kalau untuk bahasa Jawa, waduh ini satu masalah saja itu bahasanya macam-macam. Coba aja, kalau Indonesia cuma jatuh, cukup kan? Jatuh ke depan, ke belakang, yo. Tapi kalau untuk Jawa, jatuh ke depan senenge kerukep, jatuh ke belakang apa? Kejengkang. Nah, terus jatuhnya ke pinggir, guling. Nah, itu kan jatuhnya kok kepala dulu, bungsut. Nah, macam-macam itu pokoknya bahasa Jawa itu lebih luas daripada yang lain. Nah, makanya kalau menamakan nasi itu juga di Indonesia, bahasa Indonesia juga begitu. Ya nasi goreng, nasi apa dan sebagainya. Nah, tapi kalau Jawa nasi macam-macam. Sebelum dia namanya beras. Beras jadi nasi. Setelah jadi nasi itu nasinya satu upo. Nah, nasinya kok apa jenengane sing isor dhewe. Apa itu bahasa Indonesianya enggak? Nah, intip itu bahasa Jawa itu ya karena enggak mampu itu. Intip. Nah, itu macam-macam itu. Nah, apalagi bahasa Inggris salah ngertine rice stock wis. Nah, makanya rice cooker. Nah,
Nah, begitu. Wal buhli lan yukumat, ya bahil, wal jubni lan juben cereh. Cereh itu berarti penakut. Ya, wal jur'ati lan wanen, ya berani, watakaburi lan gumede, watawadu'i lan tawadu. Anda pasor bahasa Indonesia apalagi bingung aku. Ya rendah hati ya mungkin ini. Wal aifati lan saking wal aifati lan ngrekso saking haram, wal israfi lan berlebihan, boros, watak tiri lan taktir, ngirit. Nah, ngirit itu bukan pelit, tapi ngirit itu ya hemat, ya hemat. Tapi hemat dan taktir itu agak sedikit berbeda. Kalau dalam bahasa yang di sini nih, yang dimasuk ngirit itu ya apa namanya? Ya, dah wahir halan seliyane. Fa'inal kibro saat temene al kibro yo takabur, wal bukhli lan pelit, ya wal jubni lan weden, wal israfi lan lebihan iku haramun, haram. Jadi mengetahui boleh, tapi ketahuilah bahwa sifat itu adalah sifat yang haram bagi kita. Walatum kinu. Nah, maka dari itu tadi itu watak tiri itu bukan, yang namanya ngirit di sini adalah konotasinya bukan baik. Ya, ngirit tapi mengandung arti yang kebangetan gitu loh, yang kebangetan. Makanya di sini hukumnya adalah haram gitu. Wala yumkinu lan ora mungkin apa taharruzu ngrekso anha saking yo barang sing haram iku mau illa bi ilmiha, angin kelawan ngerteni ilmune perkara papat mau iku. Wa ilmu ma utawi ngerteni yo ilmune barang yudodiha kang ngelawani lelawanan ya sifat papat iku mau payuftarodu mongkoten fardhu akan ala kulli insanin ing atas saben-saben menungso apa ilmuha ngerteni sifat ya atau akhlak sing kesebut mau itu. Jadi dari dua-duanya itu harus tahu apa efeknya, apa pentingnya. Jadi orang yang tadi itu ya dari sifat 4 itu maka harus tahu ya. Waqad sunafalan teman-teman ngagit sapa sayyidul imam ya sayyid imam al ajalu kang agung, sapa ya syahidun yai syahid Nasiruddin Abdul Qasim, namanya yaitu Syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Angkit kitaban ing kita fil akhlaq ing dalam ilmu akhlak. Wani mama lan sebagus barang. Sonafakan ngangkit sapa? Yo Imam Syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Jadi ini di dalam kitab ini itu seorang imam yang mengarang kitab ini adalah yaitu kitab yang paling indah, ya paling bagus. Seterusnya, fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim apa hifdzuha ngrekso akhlak. Wa amal hifdzuma lan anapun ngrekso perkara ya kang tumiba fi ba'dil ahayini ing dalam sebagiane mangsa fa fardun mongko iku hukume yo fardu ala sabil kifayati ning sebab arah kifayah. Kifayah itu adalah yaitu ngalap cukup atau salah satu saja. Nah, ini disebutkan nanti jadi ilmu ada yang harus diketahui bagi kita semuanya. Nah, tapi kalau untuk yang lain-lain nanti dari sesuatu yang memang itu hukumnya hanya cukup terhadap yang lain. Ini nanti dikatakan ya ini mengetahui akhlak ini hukumnya adalah wajib. Tapi nanti dalam ilmu sebagian yang lain ya seperti tentang masalah pengobatan dan sebagainya
itu hukumnya nanti kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang ahli untuk pengobatan, berarti yang lain bukan tidak boleh, tapi sudah terwakili oleh yang ini, oleh seperti dokter. Jadi kalau semua jadi dokter, ya nggak mungkin. Tapi ya ada sebagian yang memang harus, sebagian yang wajib diketahui. Nah, tentang apa itu? Yaitu tentang untuk menjaga yang berhubungan dengan kesehatan kita. Itu harus yang diketahui oleh diri kita. Sudah tahu kalau minum es itu nanti batuk. Nah, harus mengetahui bahwa ya mengetahui itu hukumnya wajib. Ya, karena berhubungan dengan diri sendiri. Nah, kayak saya ini batuk itu ya gara-gara tak kira kuat. Nah, ternyata minum es akhirnya grogro. Tapi ya ada alasan yang tidak beralasan. Karena kalau kamu minum es gitu akhirnya jadi batuk. Nah, tapi yang namanya orang ini kadang-kadang alasannya loh kucing orang minum es ya batuk. Nah, kira-kira bener gak alasannya ini? Ya sudahlah, sing penting tahu gitu. Nah, ida koma nalikane nggon-goni sapa wong bihi kelawan yo hifduma fi ba'dil ahyan. Ya ba'du fi sapa ba'dun ya wong suwiji fi baladatin ing dalem fi baladatin ing dalem yo kampung iku, negara iku ya sakota mongko gugur anil baqina saking liyane. Jadi kalau sudah ada yang tahu kalau untuk hubungannya dengan hubungan kemasyarakatan dan sebagainya, maka jika sudah ada yang ya mensikapi, berarti yang lain sudah tidak. Seperti apa? Ya termasuk ilmu kepemimpinan dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada yang jadi lurah, ya sudah satu aja. Yang lain sudah. Tapi kalau nggak ada yang mau jadi lurah, nggak ada yang mau jadi RT, nah itu akhirnya dosa kabeh. Nah, karena itu pentingnya. Kalau sudah ada yang satu, ya ojo kabeh-kabeh jadi koyo lurah. Nah, sekarang sudah kebalikan ya, karena mereka tidak tahu dengan ilmu semacam ini. Ya sudah tahu. Ya baik itu di kampung atau mungkin tingkatnya nasional, khususnya adalah Indonesia ini sangat ya walaupun dia itu Islam, bahkan Islamnya itu menganggap itu medok, tapi dalam ilmu taklim muta'alim ternyata dia itu sangat lemah sekali. Sudah tahu itu adalah itu fardu kifayah. Rasane koyo dia itu yang paling berkuasa. Rasanya itu setelah ada orang lain yang menjadi haknya menempati hal itu, malah akhirnya dikunci, akhirnya dibenci dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Nah, makanya khusus ini untuk dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak ada istilahnya namanya makar ya untuk mengorak-ngarik tatanan setelah ada pemimpin. Itu wanti itu kalau orang para ulama. Tapi sebaliknya mereka yang tidak tahu dengan ilmu ta'lim muta'alim dengan enaknya menghina, bahkan memfitnah dan sebagainya, ini tidak boleh. Ya karena apa? Ya karena memang mereka itu adalah wakil kita. Justru kalau kita itu mencaci, maki dan sebagainya tidak itu dan bahkan mau menggulingkan, dia itu hukumnya adalah haram. Lah terus apa? Lah kalau tidak ada yang jadi menempati fardu kifayah ini siapa? Nah inilah ya, makanya benar dalam ulama ini, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama itu benar-benar dijaga benar. Kalau sudah terjadi kepemimpinan, maka tidak akan pernah dibiarkan orang yang menghancurkan kepemimpinan itu. Karena apa? Nanti negara itu akan jadi porak-poranda. Karena itu adalah hal yang memang fardu dan hukumnya memang fardu kifayah. Setelah ada, ya sudah, yang lain tinggal ngikuti. Ya seperti jadi dokter. Kalau sudah ada yang jadi dokter, sudah nggak usah semuanya bergaya jadi dokter, mampu menjadi dokter, nggak usah, kita tinggal ngikuti. Nah, begitu ya, ini adab. Nah, inilah yang sekarang kurang khususnya di Indonesia. Nah, idza qama ya al-baqin. Fa ilam yakun mengkora ono fil baldati ing dalem ya mengkono
Ya desa, kampung, man wong yaku mukan gon-goni bihi kelawan perkara kifayah iku mau istaroku mongko ya padha sekuton, padha barengan jami'an sekabehane fil maksimi ing dalam dosane. Nah itu kalau tidak ada sesuatu yang fardu kifayah ini kok tidak ada yang mau, bahkan malah yang sudah ada aja diorak-arik, maka dia itu jelas dosa. Fayajibu mongko wajib alal ilm alal imam ing atase imam ayak murahum bidzalik. Ayak murahum ing yen perintah bidzalika kelawan mengkono iku perkara tanpa fardu kifayah. Bahkan wayuj biro lan makso ahlal baltati ing ahli bal ahli balat ala dalika ing atase mengkono-mengkono nggon-ngoni iki. Ini berlaku kebalikannya. Bagaimana itu berlaku kebalikannya? Ya, jadi kalau tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau, bahkan sudah ada kok malah diorak-arik, maka orang-orang yang semacam itu dia akan berdosa. Nah, sebaliknya, imam itu ya harus perintah. Nah, kalau ada yang sudah terjadi, sudah damai, sudah ini kok ada yang semacam itu, imam justru harus dia menghentikan dan bahkan memaksa mereka untuk bisa berhenti. Dan itu adalah kerjaan daripada yaitu kalangan ulama, yaitu para ulama, para kiai ini adalah untuk mendukung gerakan-gerakan yang akan menghancurkan negara ini. Alhamdulillah, ulama adalah ya insya Allah benteng daripada negara ini sudah terbukti, bahkan mendunia dan bahkan diakui oleh dunia oleh semua kalangan agama. Dan yang lebih lucu lagi itu apa? Konferensi agama-agama sedunia itu ada di Indonesia. Yang dipilih bukan Arab. Nah, bukan negara-negara Islam yang di sana. Karena apa? Terbukti dengan Islam Nusantara ini semua akan menjadi damai. Itulah beda dengan Islam yang ada di sana itu. Isinya itu tadi itu. Ini karena akhlaknya kurang. Inilah pentingnya ilmu ta'limul muta'alim di sini. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang lain kita melanjutkan ya, walaupun sedikit tapi qalilun khairun min katsirin far. Sedikit-sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi far hanya sepintas saja. Maka dari itu inilah yang menjadi moto daripada kita. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, dalam apa saja itu. Pokoknya penting ngumpul-ngumpul. Asal Klaten. Setitik-setitik. Lama-lama akan banyak. Begitu juga panjenengan, kita semuanya dalam belajar. Justru belajar yang paling bagus itu apa? Yaitu sedikit. Tapi nanti lama-lama akan pintar. Ya, jadi jangan semuanya dibaca semuanya, setelah itu tinggal ngemek batuk, mumet. Ya, malah itu. Jadi maka benar ya. Terus yang penting ikuti kegiatan yang ada di Iwamid ini, insya Allah kita akan dapat barokah. Kita tidak bisa menganggap bahwa wah aku saya sudah diopo, wah aku mengeniki kanggo opo. Jangan. Justru Allah akan lebih tahu. Kalau paling tidak, walaupun kita tidak jadi apa-apa, saat ini kita belajar itu adalah satu termin yang kita dapatkan, yaitu kita niatnya adalah thalabul ilmi dan kita dinilai sebagai ibadah. Sudah. Tapi insya Allah ya tidak ada sia-sianya orang yang mau belajar. Ya, karena apa? Ya karena orang yang mau belajar, Allah sudah menempatkan bahwa orang yang belajar ada sisi derajat yang mereka dapatkan. Oke, mungkin itu sebagai motivasi. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mau tanya, saya Novibah dari Lampung. Saya mau bertanya, kalau kita sudah punya niat untuk berinfak untuk orang yang sudah meninggal, terus tujuan kita itu diganti untuk infak ke yang lainnya, kira-kira bisa apa enggak ya, Bah?
Cukup sekian, terima kasih, Bah. Niat infak, tapi nggak jadi, terus kepakai yang lain, gitu kan? Iya, tapi tujuannya masih sama untuk infak, sedekahnya maksudnya untuk yang tinggal, tapi dulu kan niatnya mau kasih Al-Quran ke anak penghafal Al-Quran, tapi sekarang ada yang lebih penting, ada pembangunan masjid, intinya yang untuk perlu gitu, Bah, sama Bah itu kan. Boleh tidak diganti sama untuk pembetulan masjid atau pembangunan masjid atau gimana, Bu? Oke. Ya. Justru itu yang terpenting ya. Yang perlu itu adalah ikhtiyaru baina dharurain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Jadi mana yang lebih penting itu yang harus diutamakan. Ya benar itu. Jadi kalau lihat memberikan Al-Quran kepada penghafal Al-Quran, Quran rata-rata begitu mereka menghafalkan Al-Quran itu biasanya punya udah Quran, dan Quran satu itu sudah cukup. Bahkan saya sendiri di rumah Quran itu ada mungkin 20. Sing diwaca piro? Kira-kira yang dibaca berapa? 1. Nah 1. Nah ya itu. Jadi kalau Quran 1 saja bingung. Kadang-kadang yang sudah sobek ditumpuk, ya, ditumpuk itu nggak pernah dibaca, nggak apa. Nah itu maka dari itu ya yang terpenting itu mana? Nah kalau memang sama-sama infak, nah kalau memang Quran benar mereka tidak ada yang ada Quran, dengan membangun masjid kok dia benar-benar butuh, maka utamakan Al-Quran. Kalau memang benar-benar. Tapi kalau memang pembangunan masjid yang lebih penting, bahkan mereka itu seandainya nggak dikasih Quran juga tetap dia bisa menghafalkan. Dia lebih benar itu. Jadi begitu ya, itu namanya ikhtiar baina dharurain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya tanyakan seperti ini, Abah, ada pertanyaan dari teman. Di suatu tempat ada masjid, dan masjid itu kan layaknya untuk beribadah, sholat Jumat atau zikir-zikir, ada acara-acara tertentu seperti itu yang mungkin untuk keagamaan. Dan di situ ada suatu forum, misal contoh forum di sini ya, ada forum dari grup Pati, grup Pemalang, atau grup dari paguyuban seperti itu. Terus mereka itu mengadakan rapat tahunan, tapi diadakan di masjid gitu. Ini bagaimana solusinya, dan diperbolehkan apa mboten itu kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan ini. Kayaknya belum pernah, atau mungkin pernah, jadi saya sampai lupa. Tapi ini sangat bagus banget. Nah, bagaimana itu tentang masjid yang digunakan untuk kumpulan-kumpulan jamaah? Nah, ya selama kumpulan itu adalah satu adalah bermanfaat baik masyarakatan atau mungkin bagi organisasi dan sebagainya, tidak ada salahnya. Ya masjid itu ya memang tempat ibadah, tapi yang namanya ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah yang ghairu mahdoh. Ya salah satu dari itu adalah yaitu untuk urusan keorganisasian dan sebagainya, itu juga urusannya ibadah. Jadi tidak menjadikan masjid itu justru ya sepi dari situ. Bahkan zaman Rasulullah SAW itu malah masjid itu dijadikan sentral kegiatan atau sahabat, ya. Tapi masjid dulu dan sekarang itu beda, ya beda.
Kalau dulu masjid itu kan tanah liat, ya mungkin dipagar. Nah, kemungkinan kalau sekarang yang pernah ke Arab, ya, yang pernah di Arab itu di setiap apa samping masjid itu ada bukan lapangan, ya tempat terbuka. Di situ juga ada tempat pengimamannya, ada tempat pengimaman. Jadi untuk imam. Jadi dalam sholat-sholat tertentu, maka dia sholatnya adalah di lapangan. Dan itu memang ya apa ya di sana itu tujuannya adalah yaitu. Jadi seperti kayak hari raya dan sebagainya. Itu sholatnya tidak di dalam masjid, tapi di samping masjid. Ya, di lapangan itu. Itu menunjukkan bahwa dulu masjid itu semacam itu. Nah, maka masjid zaman Rasulullah, ya latihan karate, latihan perang, dan sebagainya ya di masjid itu. Artinya di masjid yang terbuka. Dulu kan masih jarang sekali. Ya, masjid itu seperti itu ya sekarang. Nah, makanya masjid-masjid yang kayak gitu itu diabadikan sampai hari ini. Ya, untuk kegiatan-kegiatan tertentu adalah di ya masjid yang terbuka. Tapi dalam keadaan yang tertentu jadi masjid yang tertutup. Nah, tentunya nah sekarang karena masjidnya itu kebanyakan tertutup. Ya, maka untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan itu maka ada di dalam masjid boleh. Tapi kalau karate ya tidak boleh di dalam masjid. Ya artinya ya karena sari ya maksudnya nanti di masjid karate. Ya mari di halaman masjid. Nah bedanya itu kalau di Indonesia itu dinamakan halaman masjid. Tapi kalau di Arab sana itu sama-sama dinamakan masjid. Itu ya. Jadi kalau di dalam masjid ya lihat masjidnya bagaimana. Ya, kalau masjid Arab ya kalau kumpulan di dalam masjid, tapi kalau karate ya di luar masjid. Tapi zaman Rasulullah belum ada apa-apa, ya tempatnya terbuka semuanya. Bahkan atap yang terbangun pada saat itu pakai apa? Ya pakai daun pelepah kurma, dicagak-cagak ditutupi, pengimamannya ditutupi, pakai pelepah kurma ya itu hanya begitu. Jadi boleh, ya selama bukan untuk maksiat kepada Allah, selama bukan untuk ya apa namanya ya kepentingan yang haram. Jadi begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Abah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abah. Saya Indah dari kelompok Cempaka Tercinta. Ada seseorang selama 20 tahun. Tapi Allah panggil kembali ke akidah Islam. Apa wajib mengkondok sholatnya? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Abah, mohon penjelasannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, pertanyaan yang baik banget ya. Nah, begini. Orang yang tadinya Islam terus dia keluar dari Islam ya, masuk agama lain selama 20 tahun. Terus dia dipanggil untuk bisa masuk dalam agama Islam lagi. Nah, bagaimana itu? Nah, para ulama berbeda pendapat untuk di sini. Ada yang saklek. Pokoknya wajib. Metune wis dosa. Ya. Itu ulama yang berpendapat wajib untuk. Tapi ulama yang lain justru apa? Dia mau pulang saja itu sudah, ya itu hal yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Dan bahkan Allah itu apa namanya? Sangat menyukai orang-orang yang dia itu berobat dari dosanya. Ya, dia itu masuk dalam agama lain itu kan berarti dia maksiat. Ya. Dan mau bertobat kembali ke dalam Islam itu adalah panggilan. Kalau diibaratkan dalam hadis itu, Allah paling suka kepada orang-orang yang bertobat. Bahkan senangnya itu seperti orang yang kehilangan hewan piaraan
ya serta-merta balik lagi. Itu dibaratkan begitu. Kalau sampean mungkin hidup di kampung ya, punya kambing. Kambingnya muncul hilang. Ya tidak 20 tahun, enggak, 2 atau 3 hari. Digoleki kemana-mana nggak ketemu. Diharapkan tuh pulang nggak ketemu. Serta-merta satu saat kok nongol di depan rumahnya. Nah, dia balik lagi. Kira-kira gimana? Yang punya, seneng nggak? Nah, bayangkan saja, semua mungkin kehilangan anak, balik lagi. Seneng itu. Nah, kalau sudah semacam ini, nah dua-duanya bisa diambil. Apa diambil? Kesimpulan. Yang berpendapat wajib, itu juga benar. Untuk yang berpendapat tidak, yang penting setelah itu dia aktif lagi dengan baik, itu juga benar. Sekarang tinggal memilih. Mau memadukan duanya juga boleh. Nah, yang paling ikhtiarnya bagus itu adalah jika mereka itu merasa bersalah, merasa berdosa, dan dia itu kepingin ya tobatnya itu sempurna dan mereka kepingin membayar hutang-hutang sholat selama 20 tahun. Nah, ini ulama ada yang berpendapat dari 3 pendapat itu, yaitu mereka yang ingin mengkodoknya, maka cara mengkodoknya adalah dia double setiap sholat. Jadi sholat zuhur nggak usah sholat sunat, ya sholat zuhur jamaah dulu umpama, terus setelah itu zuhur 2 kali. Nah, terus jadi 2 kali, zuhurnya 2 kali. Untuk apa? Ya itu selama dia mampu. Kalau dia umurnya masih nutup sampai 20 tahun, hebat. Berarti orang ini hebat. Tapi kok dilalah sebelum 20 tahun kok mereka sudah yang dilalah dipanggil oleh Allah. Berarti dia sudah tidak berdosa karena di luar kemampuannya. Nah, sekarang kalau dia itu imannya itu lemah, ya istilahnya mau masuk Islam itu saya nggak mau kayak gini, masuk Islam lagi malah berat kayak gini, mau nyarutang kayak satu. Apa yang harus dilakukan? Ya yang penting dia itu mau melakukan sholat, ya setelah dia sadar itu yang wajib. Ya, jadi maksudnya yang wajib itu adalah itu sholat yang akan dilakukan. Ya kalau untuk yang yang ketinggalan, yang sudah tidak dilakukan, itu adalah sebagai catatan saja bagi mereka. Kita berharap Allah itu mengampuninya. Dan mereka pun berharap Allah akan mengampuninya. Maka kalau Allah padahal pengampun, dia sudah beres. Jadi silakan dipilih. Ya, silakan dipilih. Nek rasanya abot, orang usah. Terus pokoknya seperti sholatnya. Terus mau istighfar, sholat mau istighfar. Terus nek pancene abot. Tapi nek pancene ora abot, ya 2 kali. Sholat subuh 2 kali. Ini 2 kali, yang satu kodok, yang satu ini. Sampai semampunya. Silakan untuk dipilih. Itulah pendapat ulama. Jadi tidak ada yang salah. Pendapat ulama tidak ada yang salah. Bagaimana kita mensikapinya untuk kita sendiri. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masih, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini pertanyaan teman saya, Pak. Iya. Teman saya itu kan punya mertua. Mertuanya itu meninggal. Terus beliau itu punya hutang di BRI, apa? Terus konon katanya BRI itu kan kalau pinjam di BRI itu kan riba ya. Terus beliau meninggal, BRI menyatakan lunas hutangnya. Terus tapi pihak keluar gimana? Tapi pihak anak-anaknya itu takut kalau dosanya itu masih ke bawah-bawah gitu, apa? Terus apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya gitu? Gitu apa pertanyaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Ini pertanyaannya cerdas banget ya.
sampai segitu dipertanyakan. Nah, ini hanya saran ya. Jadi bukan pendapat ulama, ini saran karena ya hukumnya udah jelas ya. Berhubungan dengan bank itu adalah ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah haram dan itu untuk sebagian yang jumhur ulama itu adalah makruh. Berarti masih ada ruang orang yang berhubungan dengan bank. Artinya keharaman itu istilahnya tidak berlaku total. Ya kalau memang keadaan tertentu orang boleh saja berhubungan dengan bank dan bahkan tidak ada orang yang tidak berhubungan dengan bank, termasuk hutang ke bank. Ya, hutang ke bank itu juga salah satu daripada solusi, walaupun itu haram. Ya karena apa? Dan sekarang mau hutang ke siapa? Butuh uang sekarang 2 juta taruhlah, ya, ataupun 5 juta. Ya, sekarang kalau hutang kepada tetangga, ada nggak kira-kira yang mau ngasih segitu? Menurut sampean itu kira-kira ada nggak tetangga yang mau ngasih hutang 5 juta? Belum tentu apa? Nggak pasti apa? Kemungkinannya kecil apa? 90% tidak ada, Pak. 210.000 mungkin dikasih. Tapi begitu 5 juta, kudu menang oleh orang menang itu, sing sugih bener-bener loman, yang lomo tadi itu, ora bakal. Dan bahkan bisa dinyatakan wangel. Benar nggak kira-kira? Ya, apa? Betul apa? Sholat, Pak. Nah, kalau umpama minta tolong kepada orang, minta ini sudah nggak bisa, minta ini sudah nggak bisa, kira-kira apa dan itu perlu itu? Umpama ya saya yang merasakan kadang-kadang begitu. Wah, anak ini padahal mau berangkat ke pondok ini belum diadu ini. Nah, ngomong ke aku akan urusan anakku cili-cili. Padahal saudara saya sendiri dia mampu itu loh. Ngomong-ngomong kalau diberi nyetok, mati, kira mangkel enggak? Ya salamu, anaknya kakean. Kira-kira dijawab kayak gitu gimana? Bedecek enggak itu? Nah, padahal saudara itu. Ya padahal saudara. Ya diutangi 5 juta ini jelas khawatir nggak bisa bayar. Malah diambil caranya anak-anak bojone kabeh. Ya aku dijawab gampang kan. Ya saya jawabannya juga mesti juga. Ora salah. Itu salahin kok. Ya salahin bang. Ya kenapa? Ya karena kenapa diri kayak punya istri. Kalau istrinya ya itu, kalau sudah kayak gitu mau gimana? Gimana nggak berhubungan dengan apa dari itu? Itulah. Nah sekarang begini, khusus kalau utang ke BRI atau mungkin bank-bank yang bersifatnya adalah BUMN, itu ada. Sekarang begini, yang namanya hutang ke bank itu memang ada dari pemerintah itu asuransinya. Yang bayar asuransi itu kita. Memang kalau mati itu utang seberapapun, itu kalau mati itu dianggapnya lunas karena memang asuransinya semacam itu. Nah kalau anak turunnya kok cara itu sanksi kalau itu nanti jadi dosa atau jadi ini mau bayar utang, kayak Anwar Zaid ini kan bagus itu. Tapi jangan dibayarkan ke bank. Tolong jangan dibayarkan ke bank. Kalau dibayarkan ke bank malah justru nanti disalahgunakan. Malah orang diinggo malah tidak untuk bayar ke bank ke pemerintah, ya, malah diambil sendiri oleh pegawai banknya dan diem. Akhirnya berarti kita membiarkan mereka malah justru menggunakan uang yang salah. Karena kalau mau bayar
utangnya cek kiro. Nah, kok anak-anaknya rembuka urunan atau mungkin dari tanah waris. Coba di situ, ada nggak tempat-tempat sosial yang baik? Mungkin bangun masjid, mungkin madrasah, mungkin untuk bayar-bayar guru ngaji dan sebagainya. Lebih baik digunakan untuk itu jelas berpahala. Tapi kalau untuk bayar banknya, mubazir. Tahu nggak? Mubazir. Jadi percuma. Nah itu. Jadi jangan dibayarkan ke bank, tapi justru untuk kasihkan ke tempat-tempat sosial atau mungkin untuk infak. Nah, itu insya Allah lebih bermanfaat. Itu ya, sampaikan. Bagus itu kalau mau keluarkan dari berapa utangnya, tapi berikan ke masjid, berikan ke madrasah, berikan ke tempat-tempat sosial. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Ya, bukan masalah dosanya, malah kalau saya menilai malah tambah dosa. Terus utangnya nggak dibayarkan oleh yang terima, malah uangnya dipakai. Kira-kira tahu nggak itu nanti dia? Jadi kasih tahu mereka ya. Jadi itu memang sudah ada asuransinya. Jadi kalau utang ke bank kok meninggal, itu otomatis lunas. Kalau lunas ya sudah, berarti kan itu namanya udah lunas. Itu. Kalau orang tuanya, kalau anak-anaknya kebaik, maka silakan untuk berinfak. Nah, dasar itu menjadi sedekah ya kepada orang yang sudah meninggal. Sudahlah, untuk alasan dosa di hubungan dengan bank itu sudah ada hitung-hitungannya sangat kemarin. Ya. Mungkin itu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sebelum kita berdoa bersama-sama, apa yang tadi saya sampaikan, apa yang ini adalah pengetahuan, pengalaman yang terjadi. Ya. Dan bukan hanya pengalaman saja, tapi justru benar-benar mengalaminya. Maka kadang-kadang ya ada sebagian ya ustadz atau sebagian dianggap kiai dan sebagainya itu ya hanya memberikan hukum ya itu, tapi hukumnya adalah bukan hukum ini, tapi dia itu justru menghakimi ya, bukan memberikan solusi. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bang haram. Tapi kalau sudah giliran kena sendiri gimana? Nah, ternyata dia KO sendiri. Maka dari itulah ya salah satu pengalaman ya bagi kita semuanya. Oke, insya Allah mudah-mudahan kami akan terus jaya dan akan acara-acaranya adalah jadi solusi bagi kita. Ya justru untuk mempermudah kita. Karena Islam itu adalah mudah. Tapi Islam tidak boleh dimudah-mudahkan. Tetap daripada patokan. Ya, ada aturan untuk berhukum.